Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai audit kelompok usaha yang akan dibawakan oleh Zahra Amalia Husna dengan NIM 189, Delane Rakiska dengan NIM 190, Regi Restuinanda dengan NIM 200, Afifah Wahyudian Parasti dengan NIM 215. Selamat menyimak presentasi dari kami. Penerimaan dan keberlanjutan. Pada kasus penugasan yang baru, pemahaman terhadap kelompok usaha yang akan diaudit mungkin diperoleh dari kelompok manajemen dan dari auditor, manajemen komponen, atau auditor komponen sebelumnya. Persoalan penting yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut. 1. Struktur dari kelompok usaha atau perusahaan konsolidasian. 2. Komponen-komponen penting atau dari perusahaan konsolidasian. 3. Penggunaan organisasi jasa. 4. Penjelasan dari luasnya pengendalian kelompok usaha. 5. Kompleksitas dari proses konsolidasi. 6. Auditor komponen tidak menjadi bagian dari jaringan auditor kelompok usaha. 7. Mempunyai akses yang tidak terbatas atas individu-individu dan informasi yang relevan. 8. Memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan atas informasi komponen. Strategi dan rencana audit keseluruhan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, industri, regulator, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Yang ketiga, sifat dasar dari entitas. Yang keempat, objektivitas dan strategi serta resiko yang terkait. 5. Pengukuran dan review atas kinerja entitas. 6. Sejumlah instruksi yang dikeluarkan oleh manajemen kelompok usaha untuk komponen, yakni panduan akuntansi, paket pelaporan, dan schedule. Selanjutnya yang terakhir adalah identifikasi dan penilaian terkait risiko kecurangan. Anggota utama dari tim penugasan diminta untuk mendiskusikan kerentanan entitas terhadap salah saji material pada laporan keuangan, baik karena kecurangan maupun kesalahan, terutama penekanannya pada risiko-risiko karena kecurangan. Identifikasi komponen-komponen. Komponen dapat berupa kantor pusat, perusahaan induk, divisi lokasi, unit bisnis, cabang anak perusahaan, aktivitas, pusat jasa bersama, usaha bersama atau joint venture, perusahaan yang terkait, atau entitas lainnya, yang mana informasi keuangannya disertakan di dalam laporan keuangan kelompok usaha. Penentuan komponen-komponen yang akan memerlukan kearifan profesional dan diarahkan dengan struktur dari kelompok usaha,
arus informasi keuangan, dan pendekatan audit. Selanjutnya, pemahaman terhadap auditor komponen. Tim penugasan kelompok usaha mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, signifikansi dari komponen-komponen, materialitasnya, dan resiko-resiko penting yang diidentifikasi. Yang kedua, tingkat pekerjaan yang diminta auditor komponen. Yang ketiga, kompleksitas komponen. Yang terakhir, apakah auditor komponen adalah bagian dari jaringan auditor kelompok usaha? Pertimbangan dari poin ini adalah mudahnya meremehkan praktik-praktik real. Selanjutnya ada materialitas. Yang pertama, materialitas untuk laporan keuangan kelompok usaha secara keseluruhan ketika menyusun seluruh strategi audit kelompok usaha. Yang kedua, tingkatan atau jumlah materialitas yang ditetapkan ketika terdapat sejumlah transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu, yang mana salah saji dalam jumlah yang besar dapat diekspektasikan mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna. Yang ketiga, materialitas kinerja untuk mengurangi sampai ke tingkat probabilitas yang sesuai, yang mana gabungan salah saji yang tidak dapat dikoreksi dan tidak dapat dideteksi di dalam informasi keuangan melebihi tingkat materialitas secara keseluruhan. Yang terakhir, batas yang mana salah saji tidak dapat dikaitkan secara jelas tidak penting bagi laporan keuangan kelompok usaha. Selanjutnya, penentuan tipe pekerjaan yang berkaitan dengan komponen. A. Auditor atas informasi keuangan dari komponen menggunakan materialitas komponen. B. Audit atas satu atau lebih saldo akun, kelompok transaksi atau pengungkapan. C. Prosedur-prosedur tertentu yang mungkin terkait dengan resiko-resiko salah saji material yang penting terhadap laporan keuangan kelompok usaha. D. Review atas informasi keuangan dari komponen yang tidak penting menggunakan materialitas komponen. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi yang perlu dilakukan oleh auditor kelompok usaha sebagai berikut. Pertama, komunikasi auditor kelompok usaha dengan auditor komponen sesuai ISA 600. Auditor komponen harus mengkomunikasikan hal-hal yang relevan bagi kesimpulan tim penugasan kelompok usaha yang berkaitan dengan audit kelompok usaha. Kemudian, auditor kelompok usaha harus mengevaluasi informasi yang diterima oleh auditor komponen. Kedua, komunikasi auditor kelompok usaha dengan manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola audit. Komunikasi auditor kelompok usaha dengan manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola auditor kelompok usaha perlu mengkomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tim penugasan tersebut harus menentukan definisi-definisi dalam pengendalian internal yang harus dikomunikasikan dengan manajemen kelompok usaha. Persoalan yang perlu dikomunikasikan oleh tim penugasan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, gambaran dari tipe pekerjaan yang akan dilakukan atas informasi keuangan dari komponen. Yang kedua, gambaran dari sifat dasar rencana keterlibatan kelompok usaha terhadap pekerjaan dari auditor komponen yang menimbulkan permasalahan terkait kualitas auditor. Yang ketiga, evaluasi. Mana yang menimbulkan permasalahan terkait kualitas pekerjaan auditor, setiap keterbatasan auditor kelompok usaha. Yang keempat, kecurangan atau dugaan kecurangan yang melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Konsolidasi. Proses konsolidasi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari informasi keuangan komponen dalam laporan keuangan kelompok usaha dengan cara konsolidasi, seperti konsolidasi profesional atau metode ekuitas biaya dari akuntansi. Peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Dan fakta yang kemudian muncul diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Dalam melaksanakan prosedur peristiwa, kemudian auditor komponen perlu memperoleh pemahaman terkait pengendalian dan prosedur manajemen komponen. Pelaporan. Rekan penugasan kelompok usaha harus mengevaluasi pengaruh atas opini audit kelompok usaha dari saji yang tidak dikoreksi dan ketidakmampuan untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Evaluasi tersebut memungkinkan pihaknya untuk menentukan apakah laporan keuangan kelompok usaha secara keseluruhan memuat salah saji material. Ketika opini audit kelompok usaha adalah opini yang dimodifikasi karena tim penugasan kelompok usaha tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai terkait informasi keuangan dari satu atau lebih komponen. Laporan audit atas laporan keuangan kelompok usaha menjelaskan alasan-alasan tanpa merujuk pada auditor komponen, atau kecuali jika referensi diperlukan untuk penjelasan yang memadai atas situasi yang terjadi.
Selanjutnya ada dokumentasi. Selain dokumentasi yang diwajibkan oleh ISA 230 dan ISA lainnya, tim penugasan kelompok usaha harus menyertakan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit. Yang pertama, analisis komponen yang menunjukkan hal tersebut penting dan tipe pekerjaan yang dilakukan pada informasi keuangan komponen. Yang kedua, sifat dasar, waktu, dan cakupan keterlibatan tim penugasan kelompok usaha dalam pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen atas komponen-komponen penting, termasuk jika diperlukan, review tim penugasan kelompok usaha terhadap bagian yang relevan dari dokumentasi audit auditor komponen dan kesimpulannya yang didapatkan. Dan yang ketiga ada komunikasi tertulis antara tim penugasan kelompok usaha dengan auditor komponen tentang persyaratan tim penugasan kelompok usaha. Memorandum. Memorandum dalam audit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memorandum perencanaan. Terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni untuk bagian strategi dan bagian rencana. Untuk bagian strategi sendiri memuat 9 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tindak lanjut dari tahun sebelumnya, yang ketiga pemahaman-pemahaman, yang keempat analisis risiko awal, yang kelima pengendalian internal dan prosedur pengendalian. Yang keenam, identifikasi tujuan audit kritis. Yang ketujuh, item aspek jasa klien, tindakan. Yang kedelapan, kontak penting. Dan yang kesembilan, jasa audit. Sedangkan untuk memorandum perencanaan audit di bagian rencana, dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada pendekatan audit. Yang ketiga tujuan audit kritis. Yang keempat, area audit signifikan dan isu akuntansi. Yang kelima ada imbalan jasa. Yang keenam, jadwal. Yang ketujuh, kontak klien. Dan yang kedelapan ada tim jasa perusahaan. Yang terakhir ada memorandum penyelesaian. Isi memorandum penyelesaian adalah yang pertama, umum, yang kedua, area audit kritis, yang ketiga, isu akuntansi, yang keempat, masalah audit khusus, yang kelima, persoalan lain, yang keenam, persoalan yang beredar, dan yang terakhir ada jadwal terlampir. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.